Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami menjelaskan mengenal e-bisnis. E-bisnis yaitu segala sesuatu yang dapat menghasilkan keuntungan melalui media elektronik. Ada 7 elemen pada e-bisnis berserta perannya. Yang pertama ada kompetitif strategi. Kompetitif strategi diperlukan di dalam e-bisnis sebagai sebuah strategi yang dilakukan agar bisnis dapat bersaing dengan sehat dan memenangkan persaingan tersebut dengan para kompetitor bisnis serupa lainnya. Yang kedua ada bisnis strategi. Bisnis strategi diperlukan di dalam e-bisnis sebagai strategi yang dapat dilakukan agar bisnis dapat berjalan dengan sukses. Misalkan saja pemasaran produk secara online dan offline. Yang ketiga ada value chain. Value chain ini didefinisikan sebagai sebuah rantai urutan aktivitas dan proses yang terdapat di dalam sebuah organisasi yang bermanfaat untuk membuat sebuah desain produk beserta dengan proses produksi, pemasaran, pengiriman, dan dukungan teknis di dalam terhadap konsumen. Peran dari value chain ini untuk memudahkan proses produksi barang dan jasa, proses pemasaran dan distribusi, proses penjualan atau pemasaran, desain produksi, pengembangan dan penelitian produk, serta membantu memberikan layanan dan dukungan teknis kepada konsumen. Di dalam value chain sendiri ada 2 bagian utama. Yang pertama ada primary activity, yaitu aktivitas utama dalam jalannya sebuah bisnis. Nah, primary activity ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama inbound logistik, yaitu membawa bahan baku ke dalam bisnis. Yang kedua outbound logistik, pengangkutan produk ke pasar. Yang ketiga operation, mengubah bahan baku menjadi produk jadi maupun setengah jadi. Yang keempat ada marketing and sales, pemasaran barang. Yang kelima ada service, layanan. Yang kedua ada support activity, yaitu aktivitas tambahan yang mendukung jalannya aktivitas utama. Yang pertama ada procurement, technology development, human resource management, dan frame infrastruktur. Di sini ada gambar value chain, ada support process dan core process. Yang keempat ada employees. Employees mengacu kepada aset penting di dalam bisnis Anda, berupa tenaga kerja yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan bisnis dan e-bisnis Anda berbasiskan internet dan komputer. Yang kelima ada customer. Customer adalah salah satu pelaku di dalam kegiatan transaksi dan bisnis, baik pada dunia fisik maupun secara digital dalam bentuk e-commerce dan e-bisnis. Customer harus dapat dipuaskan dengan keamanan dan kenyamanan layanan yang Anda berikan di dalam bisnis Anda. Hal ini akan menimbulkan kepercayaan yang berujung kepada peningkatan pendapatan bisnis Anda. Yang keenam ada market segment, merupakan wujud respon terhadap adanya kompetitif strategi antara bisnis Anda dengan bisnis kompetitor Anda. Contohnya yaitu penyediaan sistem informasi atau website beserta dengan portal komunitas dari konsumen Anda. Juga disajikan informasi mengenai produk makanan dan minuman pada bisnis Anda. Juga disajikan forum untuk diskusi pada konsumen mengenai produk Anda maupun penyediaan event setiap bulan secara online. Yang terakhir ada bisnis unit. Bisnis unit ini merupakan bagian dari e-bisnis yang Anda jalankan dengan memanfaatkan adanya value chain, employees, serta bisnis strategi. Bisnis seutuhnya yang dijalankan melalui e-bisnis, hendaknya memiliki unit bisnis di dalamnya, memudahkan pengelolaan dan proses di dalamnya. Adapun persamaan antara e-commerce dan e-bisnis. Yang pertama ada keamanan proses yang dimiliki di dalamnya. Nah, proses-proses itu antara lain yang pertama ada pemilihan dan penggunaan infrastruktur teknologi informasi. Yang kedua ada pemilihan dan penggunaan teknologi dan media penyimpanan. Yang ketiga, pemilihan dan penggunaan aplikasi untuk keperluan server. Yang keempat, pengamanan sistem dengan memanfaatkan software, hardware, dan jaringan komputer. Yang kelima, manajemen sistem. Yang keenam, proses untuk mewujudkan sistem yang legal. Kesamaan yang kedua ada peran serta di dalam value chain. Peran serta yang ada di dalam value chain ini ada 2 kesamaan. Yang pertama ada primary activity, ada inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan service. Yang kedua support activity, dalamnya ada firm infrastruktur, human resource management, teknologi, dan procurement. Kesamaan yang ketiga ada interaksi dengan konsumen dan pelanggan. Melalui sistem, aplikasi, dan layanan yang disertakan, e-commerce dan e-bisnis sama-sama memiliki interaksi dengan konsumen dan para pelanggan. Yang keempat ada kesamaan interaksi serta komunikasi dengan rekan bisnis dan supplier. Para pelaku bisnis online yang berbasiskan e-commerce maupun e-bisnis sama-sama memerlukan adanya kedekatan interaksi dan komunikasi dengan sesama pebisnis lainnya di dalam membentuk kesatuan usaha bersama, penentuan harga yang relatif sama, berbagi pengetahuan dan informasi, dan lain-lain. 3. Interaksi dengan konsumen dan pelanggan.
Melalui sistem, aplikasi, dan layanan yang disertakan, e-commerce dan e-bisnis sama-sama memiliki interaksi dengan konsumen dan para pelanggan. Para pelaku bisnis online yang berbasiskan e-commerce maupun e-bisnis sama-sama memerlukan adanya kedekatan interaksi dan komunikasi dengan sesama pembisnis lainnya di dalam membentuk kesatuan usaha bersama, penentuan harga yang relatif sama, berbagi pengetahuan dan informasi, dan lain-lain. 4. Interaksi serta komunikasi dengan rekan bisnis dan supplier. 4. Perbedaan antara e-commerce dan e-bisnis. 1. Perbedaan antara proses eksternal dan proses internal. Proses eksternal yaitu proses yang melibatkan semua entitas di luar perusahaan. Proses internal yaitu proses yang melibatkan semua entitas di dalam perusahaan. Pada e-commerce, semua proses yang ada di dalamnya mengacu pada proses eksternal. Sedangkan e-bisnis bukan saja mengacu pada semua proses eksternal yang terdapat pada e-commerce, tapi meliputi semua proses internal pada suatu bisnis yang tidak terdapat pada e-commerce. 2. Perbedaan cakupan proses eksternal dan proses internal. Adapun cakupan proses-proses yang dikelola oleh e-commerce meliputi 7 proses, yaitu sales, marketing, order, delivery order, customer service, purchasing, suppliers. Sedangkan pada e-bisnis, cakupan proses meliputi 7 proses eksternal di atas, ditambah dengan cakupan proses internal berupa produksi, inventory, pengembangan produk, manajemen sumber daya, dan manajemen risiko. 3. Perbedaan kompleksitas strategi. Strategi bisnis, strategi pemasaran, dan strategi persaingan pada e-bisnis jauh lebih luas, lebih kompleks, dan lebih besar dibandingkan strategi bisnis, strategi pemasaran, dan strategi persaingan pada e-commerce. Penyebabnya yaitu karena pada e-bisnis cakupan kegiatan jauh lebih luas dibandingkan e-commerce. 4. Perbedaan jumlah integrasi di dalamnya. E-commerce menyajikan 3 buah integrasi di dalamnya, yaitu integrasi secara vertikal, core bisnis, teknologi. Sedangkan pada e-bisnis terdapat 4 buah lini integrasi, yaitu integrasi vertikal, horizontal, kanan, dan kiri. 5. Hubungan antara e-commerce dan e-bisnis. 1. Bentuk kombinasi hubungan antara e-commerce dan e-bisnis. Apakah selalu e-commerce berada di dalam e-bisnis dan menjadi himpunan bagian dari e-bisnis tersebut? Jawabannya adalah tidak selalu. Terdapat 3 buah bentuk kombinasi hubungan antara e-commerce dan e-bisnis sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat sebuah gambar antara e-commerce dan e-bisnis. E-commerce memiliki sebagian elemen yang menjadi elemen dari e-bisnis. Lalu, biasanya kondisi ini dimiliki oleh usaha, baik perorangan maupun organisasi yang memiliki produksi sekaligus penjualan. Lalu terdapat 2 buah lingkaran yang e-bisnis di luar dan e-commerce di dalam. E-commerce merupakan himpunan bagian dari himpunan e-bisnis. Hal ini berarti bahwa semua elemen dari e-commerce adalah elemen dari e-bisnis. Namun, e-bisnis juga memiliki sejumlah elemen yang tidak ada pada e-bisnis. 6. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada e-commerce. A. Tindak kejahatan pada transaksi di dunia digital. Misalkan saja penipuan dan pencurian kartu kredit online yang dilakukan oleh sejumlah cracker dengan membobol keamanan layanan kartu kredit untuk kemudian menyalahgunakannya di dalam transaksi online serta melakukan pemalsuan kartu kredit. Tindakan-tindakan ini sangat merugikan banyak pihak, mulai dari para pemilik kartu kredit hingga penyediaan layanan kartu kredit dan para penjual toko online. B. Perlindungan hukum terhadap transaksi bisnis digital. Dengan adanya kasus-kasus kejahatan pada transaksi digital yang terjadi pada e-commerce, maka dilakukanlah perlindungan hukum terhadap transaksi digital. Di Indonesia sendiri, undang-undang yang mengatur tentang hukum pada transaksi elektronik atau transaksi bisnis digital adalah UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur 2 hal utama. Pertama, memberikan jaminan keamanan hukum bagi para pelaku bisnis online sehingga proses transaksi dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Kedua, mengatur tentang hal apa saja yang boleh dilakukan